masing-masing sudah tahu tupoksinya. Ya, bagian kesana. Eksekusi kita ini bagaimana asesmen yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau dulunya yang rumah-rumah di pinggir jalan ini masuk, tapi berdasarkan konsentring dan asesmen itu tidak. Jadi teknis nanti ada di Namun sebelum dibacakan perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami tim hanya fokus dalam pelaksanaan eksekusi, ya, mengenai upaya-upaya dari pihak termohon atau pihak-pihak lain yang berupaya agar eksekusi ini ditangguhkan, termasuk dengan upaya-upaya hukum. Kami saat ini tidak diberi wewenang untuk mempermasalahkan atau memperbincangkan hal itu di tempat ini. Jadi kami pertegas, hari ini kami hanya melaksanakan putusan, perintah putusan. Jadi sekali lagi hanya melaksanakan eksekusi hari ini, tidak ada debat. Dan lebih jelasnya kita dengarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado yang akan dibacakan oleh jurusita. Kami persilakan. Penetapan nomor 38 PDT eksekusi 2025 PN MND Jungto nomor 572 PDTG 2022 PN MND. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Negeri Manado telah membaca 1. Surat permohonan tanggal 10 November 2025 yang diajukan oleh Dr. Seska Pukul SH MH dan kawan, pekerjaan advokat, alamat Ruko Tamara Blok A09, Kelurahan Kima Atas, lingkungan 2, Kecamatan Mapangat, Kota Manado, yang dalam hal ini selaku kuasa hukum dari Henki Jo Hendricks. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terbanding termohon kasasi, sekarang pemohon eksekusi yang pada pokoknya bermohon pelaksanaan eksekusi dalam perkara antara Henki Jo Hendricks sebagai penggugat terbanding termohon kasasi pemohon eksekusi lawan Arke Unsur dan kawan-kawan sebagai para tergugat, para pembanding, para turut terbanding, para pemohon kasasi, para turut termohon kasasi, para termohon eksekusi. 2. Isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 nomor 572 PDTG 2028 MND yang amatnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari kuasa tergugat 1, tergugat 3 sampai tergugat 34 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang berhak atas keseluruhan bidang tanah objek sengketa seluas 9.165 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bitung Garang Ria, lingkungan 5, Dahulu, lingkungan 4, Kecamatan Tuminting, Dahulu, Kecamatan Molas, Kota Manado, yang terbagi dalam 2 bidang tanah, yaitu 1. Seluas kurang lebih 7.265 meter persegi yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Manado sesuai sertifikat hak milik nomor 318 Bitung Karangria tanggal 7
bulan 10 1999, surat ukur nomor 2443 garing 1997 tanggal 4 Desember masyarakat bukannya begini bicara. Jangan karena doi ini sembarangan. Pancuri. Usir. Masyarakat. Semua sahabat hukum. Masyarakat akibat hukum bersama. Ini masyarakat ada hak. Keluar, orang punya hak. Masyarakat ada hak. Jangan bersepeda sekarang. Jangan sembarang. Gembolin saing. Terbagi dari dua bidang. Bidang pertama yang sudah bersertifikat sekitar 7.000 sekian, baru yang belum bersertifikat 1.000 sekian. Untuk yang bersertifikat, batas sebelah kiri sebenarnya adalah jalan, tetapi ada juga ruas untuk jalur hijau namanya. Baru objek eksekusi. Jadi rumah-rumah yang terletak di dalam jalur hijau kami tidak akan sentuh, dalam hal ini tidak akan sentuh, tetapi yang di dalam sesuai sertifikat itu harus dieksekusi gitu. Dan nggak tahu juga pemahaman warga di sini bagaimana, mungkin mereka takut kita akan eksekusi sampai dibuat, jadi mereka melakukan perlawanan tadi. Semoga saja pembacaan dapat berjalan baik, penetapan dari pengadilan dapat berjalan dengan baik di dalam.
nurani itu yang orang mesti kedepankan ini Pak. Orang-orang ini semua tersolimi semua Pak. Ada yang tidak bisa jalan, ada yang lumpuh di sini Pak. Di mana tuh hati nurani Pak? Orang minta tuh hati nurani, bukan hukum tuh dia. Itu Pak yang jadi permohonan kami. Pak, ini usul Pak, karena konstater ini itu batal. Saya konstater ini masyarakat di sini kan katanya juga akan mau dibongkar. Yang mana? Yang ini. Kalau koordinasi baru-baru ke Panitra tidak akan dibongkar. Ya. Ini cuman tidak masuk kan satu-satunya. Cuman ini masukan karena konstater ini itu batal, alangkah baiknya dilakukan konstatering lagi supaya kita eksekusi kan tidak ada masalah. Ini hanya usul Pak. Karena kan konstatering baru-baru kan batal. Jadi tadi belum tahu ini titiknya yang mana harus dieksekusi. Itu yang menjadi perdebatan kemasyarakat. Pak Kapolres, boleh saya tambahkan Pak? Ya, masalah kecil Pak, saya tahun 2021 saya periksa tempat ini Pak. Dulu saya lihat, wah ini bukan tanah kita Pak, masih ini Parawa. Mereka ini yang timbun Pak. Mereka timbun Pak. Di mana keadilannya? Seharusnya pemohon eksekusi bayar Pak. 14.000 truk. 14.000 truk. Kami siap untuk ajukan gugatan Pak. Sudah siap. Mereka sudah enak Pak sekarang. Iya, enak Pak. Ditimbun oleh mereka 14.000 truk Pak. Ya oke lah, tapi kalau besok-besok PK umpamanya ditolak silakan kalau eksekusi. Tapi dikabulkan, ya itu Pak. Tapi kami akan ajukan Pak. 14.000 ditimbun Pak. Dulu masih rawa Pak, ini rawa 2001. Ya 2001. Saya periksa dulu Pak. Waktu saya masih hakim Penmanado dulu Pak. Saya periksa langsung Pak. Saya periksa Pak. Saya punya putusan Pak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tapi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dibatalkan Pak. Ikut putusan saya PK. Itulah terjadi eksekusi kembali. Ya mereka dari pihak penggugat tidak bayar 740 juta Pak. Kerugian sampai sekarang Pak. Kalau memang maju silakan bayar dulu 740 juta. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tim penasihat hukum dari kantor advokat Semese dan rekan, saya Dr. Seska Pupul SHMH dan rekan kami Koni dan rekan kami Sandi pada hari ini melaksanakan eksekusi terhadap objek eksekusi tanah pekarangan yang terletak di Bitung Karangria. Pemohon di sini adalah Hengki Johendrix. Jadi tadi pelaksanaan eksekusi sudah sementara dibacakan. Pembacaan penetapan oleh Pengadilan Negeri sementara dibacakan oleh jurusita. Tetapi karena ada sebagian masyarakat yang berprovokasi, maka provokasi dalam hal ini melempar telur busuk, melempar batu sementara membacakan. Jadi pembacaan itu sudah setengah pembacaan penetapan terhenti karena sudah ada provokasi dan mengamuk dari warga setempat. Dapat kami jelaskan bahwa kami sebagai pemohon eksekusi di dalam perkara ini, kami sudah menang dalam tingkat PN, tingkat PT, dan tingkat MA. Oke, benar saat ini mereka sementara mengupayakan upaya hukum PK, tetapi sesuai seperti kita ketahui bersama, PK itu tidak menghalangi eksekusi. Juga kami sudah memasukkan kontra memori PK dan ternyata kami bisa menilai di dalam memori PK tidak ada hal-hal yang dapat menunda eksekusi dan hal itu juga bisa dilaksanakan eksekusi atau nyanda walaupun ada PK itu kewenangan dari pengadilan. Nah, dalam hal ini pengadilan mengizinkan untuk dilaksanakan eksekusi pada hari ini. Memang perkara ini sebenarnya sudah berapa kali dieksekusi, sudah 2 kali karena dalam di tanah ini ada 3 perkara. Yang pertama perkara 37 masalah, di situ kami yang menang dieksekusi sampai kasasi, tetapi PK mereka menang karena ada kekurangan pihak. Nah, kemudian mereka perkara lagi, perkara 313. Di dalam perkara 313 ini dieksekusi tetapi hanya untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, kemudian ada perkara lagi, yang dieksekusi ini yaitu perkara 572. Di perkara terakhir ini yang menentukan bahwa objek ini adalah milik dari Hengki Johendrix. Dapat kami buktikan bahwa orang-orang yang berada di situ adalah hanya menyewa
ada surat sewa, ada surat pernyataan bahwa itu adalah tanah dari Hengki Jo Hendricks, dan itu semua telah kami buktikan di persidangan. Oke, jadi untuk saat ini mungkin eksekusi ini ya tadi sudah setengah dibacakan, jadi mungkin ditunda karena alasan Kamtipmas dari pihak kepolisian. Sebenarnya dari kami siap, dari pihak pengadilan juga siap, tetapi ada alasan Kamtipmas dan alasan kemanusiaan dari kepolisian sehingga ini ditunda. Mungkin akan secepatnya dilaksanakan, dan ada permohonan dari termohon eksekusi bahwa dorang mau puasa, mau Idul Fitri, jadi itulah alasan-alasan sehingga kepolisian menilai bahwa ini belum bisa dilaksanakan selesai hari ini, jadi akan ditunda. Bisa ditegaskan Bu, mungkin hari ini yang rencananya akan dieksekusi itu objek yang mana, berapa bangunan? Oke. Silakan. Objek yang menjadi eksekusi di sini yang menjadi milik kami itu kami ada 2 bidang. Bidang yang bersertifikat yang di depan dekat jalan raya, baru ada bidang yang di belakang yang tidak bersertifikat. Semuanya sekitar luas 9.000 sekian. 9.000 sekian. Dua bidang tersebut. Tetapi sesuai sertifikat itu memang ada gambaran, ada ruang hijau atau jalur hijau. Nah, itu ada rumah-rumah warga. Itu memang kami tidak akan sentuh itu. Kami tidak akan sentuh jalur hijau itu. Biarlah rumah-rumah warga itu tetap ada, nanti ya pemerintah lah berurusan atau bagaimana dengan warga tersebut. Yang kami akan eksekusi adalah yang di belakang. Setelah jalur hijau itu yang pokoknya kami eksekusi sesuai sertifikat, objek sertifikat, karena objek perkara kami adalah sertifikat gitu. Yang putusan terakhir sudah ingkrah Bu ya? Yang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, sertifikat berapa Bu? Sertifikat nomor 318 Bitung Karangria. Yang putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tinggi, karena di putusan pengadilan tinggi dia hanya memperbaiki sepanjang kerugian imaterial yang dihilangkan. Jadi kalau kita bisa sampaikan bahwa putusan amar dari putusan pengadilan tinggi yang akan dilaksanakan adalah menyatakan penggugat adalah Hengki Jo Hendricks adalah pemilik yang berhak atas keseluruhan bidang tanah objek sengketa sekitar seluas 9.165 meter persegi. Kemudian kedua, menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik nomor 318 Karangria atas nama Hengki Jo Hendricks. 4. Menyatakan penguasaan dari tergugat 1 sampai tergugat 81, yaitu yang tadi, atas tanah objek sengketa milik penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum. 5. Menyatakan tergugat 1 sampai dengan tergugat 81 berikut keluarganya atau siapa saja yang menerima hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan bidang tanah pekarangan objek sengketa, termasuk membongkar pagar kawat duri dan menyerahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang berhak untuk dipergunakan secara bebas oleh penggugat gitu, jika perlu dengan bantuan alat kelengkapan negara. Baru ke-6, menghukum tergugat 1 sampai dengan 37 secara tanggung renteng membayar kerugian secara tunai dan sekaligus sebagai uang kerugian material sebesar 1,5 M sekian. Jadi mereka juga harus membayar kepada kami 1,5 M. Berita acara ada Pak waktu Tidak ada, mereka tidak kasih. Diminta, kami minta tapi tidak berikan, Pak Heran. Itu tidak tanda tanya. Kalau ada pada itu pra eksekusi, mungkin oke silakan. Karena yang diusahakan di jalur hijau Pak, kan tidak mungkin. Jadi sebenarnya prosedurnya berita acara itu harus mesti ada. kasih ke kita Pak, Harus. sebagai termohon. Kalau itu ada, kalau ada itu berita acara dari termohon, Kami periksa apa mana. Karena pada waktu periksa tempat memang tidak masuk ini. Itu 1, 2 Pak. Silakan pemohon, tapi ini tanah bongkar. Karena kami yang timbun Pak. 14.000 truk. Dulu masih rawa. Apa masuk di akal Pak? Enak amat mereka. kalau Ditimbun. pemohon eksekusi bayar itu timbunan tanah, Sedangkan 740 juta dia tidak bayar menanti ini. oh ada jaminan yang Ada. Oh Pak, dan apa itu Pak? dan apa itu? Yang Kita jamin pada waktu itu. Waktu itu eksekusi karena dibatalkan lagi itu
kerugian mereka harus bayar 740 juta. Ada jaminan tanah di situ, Pak. Ada punya Tidak, surat-surat untuk jaminan itu? di putusan ada, Pak. Bapak silakan eksekusi, tapi silakan ganti timbunan kami 14.000 truk kali 250.000. Silakan bapak-bapak kali. Berapa itu? Ini silakan 14.000 truk. Enak amat mereka, Pak. Tisu di timur tinggal mereka pakai. Silakan 14.000 truk kali 250.000. Sudah kali 200.000 lah, silakan. Ini ditimbun. Jadi pada saat ini pihak termohon menolak. Tolak. Intinya kami selaku mewakili termohon eksekusi menolak eksekusi hari ini dengan catatan seperti yang Pak Ketua bilang tadi, Pak Edu, karena pada waktu konsertering yang kemarin itu tidak ada berita acara eksekusi. Jadi ada sempat tarik menarik kepentingan antara pemohon maupun termohon. Mereka bertetap pada dalil masing-masing. Nah, itu yang menjadi keberatan kami. Nah, sekiranya berkenan, kami meminta dengan hormat kepada Ketua Pengadilan untuk sekiranya berbelas kasih kepada warga masyarakat Karangria, karena ini berhubung tinggal beberapa hari lagi menjelang masa Ramadan untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi. Itu yang menjadi penyampaian kami dan keluh kesah kami. Berapa kakak, Pak? Berapa kakak yang Kalau yang di perkara yang orang waktu ada eksekusi yang baru-baru yang kemarin itu ada 37 kakak. Tapi perkara yang diajukan oleh pemohon saat ini ada 81 kakak. Jadi dia kembali lagi ke perkara awal. Yang perkara 37 itu. apakah ada Satu tetap sama untuk di perkara tidak berubah. Subjeknya saja yang ditambah. Nah, dengan dalil bahwa ini kan perkara baru. Saya sampaikan bahwa oke, ini perkara baru, tapi objek tidak berubah. Objek tetap sama. Objek yang diperkarakan itu ada 7.265 dan 1.900 dan keseluruhan jumlah itu ada 9.165 meter persegi. Itu sama. Tidak pernah berubah sampai saat ini. Oke, perkara ini memang tadi kita sejelaskan ada 3 perkara. Perkara 35, perkara 313, dan sekarang perkara 572. Di perkara 35 yang pertama, itu memang sudah sampai di PK. Kalah karena NO. Kemudian ada perkara kedua yaitu perkara 313, kalah juga karena pengembalian seperti keadaan semula yang dieksekusi di perkara pertama. Jadi apa yang dieksekusi di perkara pertama itu dikembalikan dalam keadaan semula. Tetapi dalam 2 perkara ini belum menentukan siapa pemilik dari tanah objek ini. Nanti di perkara terakhir ini 572 baru menyatakan bahwa pemilik yang sah adalah Hengki Jo Hendricks dengan bukti-bukti yang ada. Ada bukti sewa dari para penduduk-penduduk yang menduduki tanah tersebut. Ada bukti surat perjanjian mereka sewa menyewa, surat pernyataan mereka bahwa tanah ini adalah milik Hengki Jo Hendricks. Jadi kalau menurut kami itu tidak melekat asas nebis in idem karena perkara ini belum pernah ditolak, hanya NO gitu. Oke. Dalam nebis in idem artinya perkara mungkin setelah diputus tidak mungkin lagi diputus lagi. Nebis in idem itu misalnya para pihak objek sengketa. Satu, Pak, apabila objek sengketa itu harus nebis in idem. Tapi berubah pihak tetap objek ini, Pak. Situ heran, Pak. Mahkamah Agung. Silakan Bapak muat. Ya. Tapi objek itu, Pak, seharusnya harus nebis in idem. Betul. Karena objek tidak berubah, Pak. Ini objeknya, Pak. Kok dia rubah? Cuma orangnya mereka tambah. Tapi nebis in idem, Pak, objeknya itu. Karena objeknya tetap itu harusnya nebis in idem. Ya tentunya dengan ditundanya eksekusi ini dari kami pihak pemohon mengalami kerugian karena sudah bayar buruh, sudah ada alat-alat eskavator yang datang gitu. Jadi ya kami hanya berharap semoga ke depan nanti pelaksanaannya nanti dapat terlaksana dengan baik, tidak ada lagi halangan. Karena saya memegang perkataan dari Kapolres tadi bahwa dia akan menegakkan hukum, bahwa ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, itu yang harus dijalankan. Siap tadi semua? Siap tadi, kami sudah apel semua gitu. Tapi ya mungkin ke depan akan lebih jadi pengalaman yang kegagalan ini, misalnya penundaan ini jadi pengalaman dari kami, dan ke depan akan lebih mempersiapkan diri supaya lebih baik. Ya. Belum tahu ya apakah bulan ini atau kapan eksekusi? Mungkin setelah Lebaran. Kita kan Pak menolak
dan kita kan masih ada PK, upaya hukum PK. Jadi torang sebagai masyarakat menunggu hasil PK. Kalau torang kalah, torang lapang dada. Tapi kalau torang menang, hati-hati. Siap. Kapan ajukan PK, Pak? Sudah jalan. 8 8 Desember. Ya, perkenalkan Bapak sebagai Nama saya Denny Mare. Ya, kalau kita sudah menang PK pasti menang. Tuhan berserta kita. Karena sekali lagi kami masyarakat kecil, Pak. Tolong Pak Presiden lihat, kita sudah 2 kali menang PK, Pak. Tolong di Mahkamah Agung, saya yakin percaya petugas-petugas di MA itu orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Merdeka! Nama saya Rolex Kakomore sebagai pengurus di warga sini, Pak. Cuma ini, Pak, yang saya sesalkan Pak, ini keputusan ini sudah berapa? Ini saya orang awam di hukum ya. Tetapi keputusan EMA ada 2. Si Hengki Hendrik kalah, Hengki jual sama Agus perkara juga. Agus apa ini? Agus Abidi. Perkara lagi. Ini perkara kurang lebih 30 tahun lebih, Pak. Agus kalah sampai di EMA. Kita adakan eksekusi, kita eksekusi. Sudah hukum tetap. Berita cara eksekusi sama kami masyarakat. Tetapi digugat lagi yang ini kembali ke semula. Ini kan habis pihak yang semula ini. So si Hengki Hendrik dia jual Pak Agus Abidi. Kok kenapa dia gugat lagi dia bisa menang? Bagaimana ini keadilan di Toronto Republik ini? Bila perlu presiden tahu ini dia. Jadi ya, Hengki kita Hendrik sudah jual sama Agus Abidi. Kemudian Hengki Hendrik menggugat lagi. Nah, Hengki Hendrik menggugat lagi ini sampai kita kalah. Siapa yang bermain di atas, hakim yang mulia seperti apa ini? Makanya kita bilang ini undang-undang Toronto Republik ini sudah jadi budaya karena doi. Ya, kita minta sama Pak Presiden perhatikan akan masyarakat yang ada di Bitung Kerangria, Sulawesi Utara, di Kota Manado. Saya minta itu, Pak Presiden harus tahu. Berapa lama masyarakat mendiami lokasi Di ini? sini kurang lebih 30 lebih tahun. Dari tahun 80-an. Sertifikat dimul Karena ini rawa dulu, rawa laut. Hengkinya tidak ada DP, dia tidak bisa membuktikan. Ini dia, kalau itu dia punya. Di sini saya mau tambahkan bahwa perkara yang kita ajukan pada waktu perkara 313 yang 2011 itu, nah perkara 2011 itu di PK itu orang menang. Nah di PK itu orang menang, orang mengajukan eksekusi sama seperti sekarang ini. Tahun eksekusi. Tapi 2011. Nah pada waktu orang mengajukan eksekusi ada perlawanan dari inisial A. Jadi inisial A ini dia mengajukan gugatan perlawanan terhadap warga dengan mengatakan bahwa ini objek ini sudah diperjualbelikan antara H dengan AA. Nah, ada bukti akte jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Ada bukti. Nah, kenapa objek ini dikembalikan kepada inisial H? Kan jadi lucu. Coba teman-teman jurnalis lihat posisinya. Kalau sudah diperjualbelikan, tentu tidak bisa diambil lagi apa yang telah diperjualbelikan. Kenyataannya di perkara yang saat ini terjadi, di perkara 572, inisial H ini menggugat kembali warga masyarakat Karangria dengan menyatakan bahwa ini objek miliknya. Padahal dia sudah jual. Padahal kenyataannya dia sudah perjualbelikan. Pas apa? Inisial A. Ilan juga Agus. Langsung taruh dia. Ilan juga Agus Abidin. Siap. Jadi seperti itu ada. Untuk dia punya gugatan itu ada. Jadi sudah diperjualbelikan oleh Agus Abidin dalam hal ini. Sudah dibeli. Ada DP akte jual beli. Itu dibuat di hadapan notaris. Ada lagi Pak? Aman? Cukup Pak? Cuma itu Baik. tambahan. Nah, perkara mengenai objek yang dilakukan eksekusi itu sementara kita tunda dengan pertimbangan alasan Kapolres. Ya, tadi saya juga sampaikan bahwa memang harus ditegakkan harga mati, negara tidak boleh kalah. Ya, ketika sudah menjadi penetapan putusan dari pengadilan, kita harus amankan, kita harus laksanakan. Tapi ada pertimbangan lain yang harus juga kita pertimbangkan
pertimbangkan, harus pertimbangkan juga mengenai bagaimana kondisi dari warga masyarakat, hak kamtipmas utamanya. Ya, kondisi kamtipmas itu harus kita pertimbangkan. Bapak, Pak Camat, Pak Robek, kurang disampaikan kepada warga masyarakat, sudah nanti akan direncanakan lagi dengan pengadilan kalau mau melaksanakan eksekusi. Ya, saya minta masyarakat juga paham. Ya, masyarakat juga paham. Jika kita menduduki atau menjadi sebuah politik yang memang bukan orang berhak, orang harga. Ya, gitu Pak ya. Camat. Siap. Kapolsek Pak Rolek ya. Oke. Terima kasih ya. Siap. Terlantarkan. Izin, makasih untuk eksekusi hari ini sesuai arahan Pak Kapolres tadi bahwa untuk eksekusi ini sementara dibatalkan. Artinya melihat situasi kondisi sipil yang ada menyangkut ketentraman yang ada di masyarakat. Yang kedua, bahwa memang ada isu penyampaian bahwa area lokasi ini akan masuk juga sampai di depan Jalan Boulevard 2 ini, Karangria. Tetapi sesungguhnya putusan yang ada itu tidak masuk pada area yang dikuasai atau diduduki oleh masyarakat, tapi area ini masuk pada area jalur hijau. Artinya ini tentunya tidak akan dilaksanakan eksekusi untuk rumah masyarakat penduduk yang ada ini. Untuk mereka kemana nantinya itu tentunya ada prosedur yang pasti. Untuk area lokasi yang jadi lokasi untuk dieksekusi itu ada mungkin ada satu bangunan rumah yang ada di dalam itu termasuk lihat bersama tadi. Tapi untuk warga masyarakat tidak akan diganggu gugat dalam eksekusi yang tadi itu. Hanya satu itu ya? Iya. Yang bangunan di dalam itu. Yang masuk apa jalur hijau tidak? Iya, tidak. Karena tidak masuk dalam putusan pengadilan. Oke. Baik, Pak, nama tambahan? Nama. Hence Patimbano. Hence Patimbano. Camat. Iya. Oke. Kami kuasa hukum dari 40 lebih rumah yang ada di Teluk Manado ini, yang sebenarnya pertama ketika kuasa tering itu disampaikan oleh pihak yang menang pemohon itu bahwa mereka akan mengeksekusi. Kami diberikan kuasa oleh masyarakat untuk mengecek terkait dengan objek itu dia, objek perkara yang dilaksanakan hari ini, dan sesuai dengan koordinasi kami dengan Kepala Panitra di Pengadilan Negeri Manado, ya ada 40 rumah ini tidak masuk dalam objek eksekusi. Dan memang dari awal tidak masuk dalam objek perkara itu sampai koordinasi, tetapi dalam proses tering itu mereka masukkan dalam objek eksekusi, dan hari ini ketika dilaksanakan eksekusi sudah tidak masuk lagi. Jadi yang dieksekusi itu memang sertifikat yang sesuai dengan menjadi permasalahan hari ini. Benar, cuma satu bangunan yang akan dieksekusi. Kalau informasi dari pihak Polres Manado, dalam koordinasi mereka kemarin ada satu rumah dengan ada 2 rumah yang di belakang, tapi kami tidak tahu pasti seperti apa di dalam, karena kan kami tidak masuk dalam pokok perkara. Kami hanya mewakili kuasa hukum lebih dari 40 rumah yang ada di sini. Berarti kliennya Bapak rumah-rumahnya tidak akan dieksekusi? Klien kami rumah-rumahnya tidak akan dieksekusi. Ada 40 sampai di ujung sana. Kami belum ada informasi karena ini kan juga bukan tanah milik pemerintah. Kalau tanah milik pemerintah kan pasti ada sertifikat tanah milik pemerintah seperti itu. Memang ini masuk dalam jalur hijau karena ini dulu pantai, Pak. Ini dulu pantai, lalu ditimbun oleh masyarakat begitu, baru dibikin rumah. Ini juga objek perkara. Dulu kan ini rawa, baru ditimbun oleh masyarakat dan digali oleh masyarakat seperti itu.